I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know Pesanan khusus adalah pesanan yang diterima perusahaan di luar pesanan reguler. Biasanya, konsumen melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah harga jual normal, karena biasanya pesanan khusus tersebut mencakup jumlah yang besar. Dalam hal terjadinya pesanan penjualan khusus perlu dilihat pada beban diferensialnya. Apabila penerima (pendapatan diferensial setelah dikurangi dengan beban terhindarkan menguntungkan), bahkan sebaliknya, yaitu apabila pendapatan diferensial setelah dikurangi dengan beban terhindarkan menghasilkan nilai negatif, berarti pesanan tersebut tidak menguntungkan. Selain itu juga harus mempertimbangkan kapasitas aktiva tetap dan harga pasar. Menurut Munawir dalam bukunya Akuntansi Manajemen, pesanan khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harga jual per unit pesanan khusus di bawah harga jual normal. Yang kedua, perusahaan masih mempunyai kapasitas menganggur sehingga penambahan produksi untuk memenuhi pesanan khusus tersebut hanya mengakibatkan peningkatan biaya variabel, sedangkan biaya tetap jumlahnya tidak berubah. Yang ketiga, dapat dilakukan pemisahan pasar penjualan normal dengan pasar penjualan pesanan khusus, dalam arti bahwa pasar penjualan rutin tidak akan terganggu dengan adanya penjualan pesanan khusus tersebut. Ada 7 karakteristik dari pesanan khusus, yaitu 1. Pesanan khusus termasuk ke dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua, pesanan khusus tersebut datanya sesekali tidak rutin. Yang ketiga, jangka waktu pesanan tersebut rata-rata kurang dari 6 bulan. Yang keempat, pesanan khusus tersebut diterima apabila kapasitas produksi yang menganggur. Yang kelima, harga jual pesanan khusus lebih rendah daripada harga jual normal. Yang keenam, pesanan khusus tidak mempunyai implikasi jangka panjang. Maksudnya dengan diterima pesanan khusus tersebut tidak akan berpengaruh pada harga pasar, pesaing dan pelanggan yang lainnya. Dapat dilakukan pemisahan pasar, tujuannya adalah agar harga jual kepada umum lebih tinggi, tidak merusak atau rendah karena pengaruh harga jual pesanan khusus yang jumlahnya lebih kecil. Penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam analisis diferensial, penggunaan sumber daya yang terbatas merujuk pada alokasi yang efisien dari sumber daya yang terbatas, seperti waktu, tenaga kerja, atau bahan baku untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat. Beberapa penggunaan sumber daya yang terbatas dalam diferensial analisis melibatkan pemilihan produk atau layanan, pemilihan divisi atau segmen bisnis, penetapan harga, keputusan pembelian atau produksi, pembelian proyek. Biaya produksi gabungan dan pendekatan kontribusi. Biaya gabungan dapat didefinisikan sebagai biaya yang muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Setiap kali 2 atau lebih produk gabungan atau produk sampingan dihasilkan dari satu sumber daya, maka biaya gabungan terjadi. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pisah batas. Biaya gabungan yang terjadi berupa satu jumlah total untuk semua produk yang tidak dapat dibagi dan bukannya penjumlahan dari biaya individual masing-masing produk. Pendekatan kontribusi menyediakan informasi yang terperinci karena pola perilaku biaya variabel dan biaya tetap digambarkan secara jelas. Karena pendekatan kontribusi ini PK terhadap hal yang berkaitan dengan volume laba, maka merupakan dasar yang baik dan mudah untuk mengembangkan rumus-rumus penetapan harga.
Pendekatan kontribusi ini memberikan pengertian tentang efek jangka pendek dan jangka panjang, karena dapat memberikan potongan untuk pesanan khusus. Biaya produk gabungan terjadi sebelum titik pisah batas, dapat dialokasikan ke produk gabungan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama, metode harga pasar. Berdasarkan harga pasar relatif dari produk individual. A. Produk gabungan yang dapat dijual pada titik pisah batas. B. Produk gabungan yang tidak dapat dijual pada titik pisah batas. Yang kedua, metode biaya rata-rata per unit. Metode rata-rata tertimbang berdasarkan pada faktor pembobatan yang telah ditentukan sebelumnya. Metode unit kuantitatif berdasarkan pada ukuran fisik unit seperti berat, ukuran linear, atau volume. Dalam analisis diferensial, pendekatan kontribusi dapat digunakan untuk mengevaluasi biaya produk gabungan. Pendekatan ini berfokus pada kontribusi margin, yang merupakan selisih antara pendapatan total dan biaya variabel. Dalam konteks biaya produk gabungan, langkah-langkah umum yang melibatkannya yaitu: pertama, identifikasi biaya variabel dan tetap. Yang kedua, perhitungan kontribusi margin. Yang ketiga, evaluasi keputusan alternatif. Yang keempat, perhitungan total kontribusi. Dan yang kelima yaitu perbandingan dan pengambilan keputusan.